Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan akuntansi desa. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mengidentifikasi struktur organisasi pengelolaan keuangan desa, tugas pokok dan fungsi perangkat desa, pengguna informasi akuntansi, ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Sebelum itu kita belajar mengenai pemerintahan desa. Apa itu pemerintahan desa? Yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Nah, di sini perbedaannya ada pemerintahan desa dan pemerintah desa. Di sini kita akan mengetahui ada keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa. Masuk ke pengertian keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ini tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Sedangkan untuk pengelolaan desa yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Atau pengelolaan keuangan desa itu bisa disebut dengan siklus keuangan dalam akuntansi desa. Terdapat azas pengelolaan keuangan desa, yaitu ada tertib dan disiplin anggaran, transparan, akuntabel, partisipatif. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, transparan, di mana segala penerimaan maupun pengeluaran dari kegiatan keuangan itu harus tidak ada yang ditutup-tutupin atau bersifat transparan. Kemudian yang kedua, akuntabel, di mana segala hasil dari keuangan atau catatan keuangannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian partisipatif, di mana segala kegiatan dalam desa itu harus melibatkan atau secara langsung dan tidak langsung masyarakat desa. Kemudian yang terakhir itu ada tertib dan disiplin anggaran, bahwasannya pencatatan keuangannya itu harus berdasarkan dengan peraturan akuntansi keuangan desa dan juga dilakukan secara konsisten. Masa pengelolaan keuangan desa itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember atau 1 tahun, atau biasa disebut dengan 1 periode anggaran keuangan. Nah, di sini ada kekuasaan pengelolaan keuangan desa, di mana pimpinan desa itu adalah kepala desa, kemudian dibantu dengan PTPKD atau bisa disebut dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Kemudian nanti di bawahnya ada koordinator PTPKD disebut dengan sekretaris desa. Selanjutnya ada pelaksana PTPKD atau disebut dengan kepala seksi, dan ada bendahara PTPKD yang disebut dengan staf urusan keuangan. Kemudian ada wewenang dari kepala desa, di mana kepala desa itu harus menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, kemudian juga menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan, kemudian juga melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban. Selanjutnya, tugas dari koordinator PTPKD yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Kemudian melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, seperti itu. Ada tugas pelaksana PTPKD, yaitu menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan suatu kegiatan. Itulah tugas dari pelaksana PTPKD.
Kemudian tugas bendahara PT PKD yaitu dia menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran pendapatan desa. Oke, dari tadi kita membahas mengenai APB desa. Sebenarnya apa sih? APB desa itu adalah anggaran penerimaan dan belanja desa, yang mana rencana keuangan tahunan desa ini yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa. Nah, di sini ada APB desa dibagi menjadi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Yang pertama adalah pendapatan desa. Yang dimaksud dengan pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa ini meliputi segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan keuangan desa. Terdapat pembiayaan desa yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Terdapat 3 jenis pendapatan desa, yaitu ada pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Yang termasuk dalam pendapatan asli desa ada hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa. Kemudian pendapatan transfer ada dana desa, bagian dari hasil pajak, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga ada pendapatan lain-lain, yaitu ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan ada lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian belanja desa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yang mana 1. Penyelenggaraan penerimaan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga itu ada pembinaan kemasyarakatan desa, kemudian ada pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja di atas itu dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Kegiatan sebagaimana disebut di atas itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian terdapat pembiayaan desa. Ada 2 jenis pembiayaan, yaitu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang termasuk dalam penerimaan pembiayaan itu ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian dalam pengeluaran desa ini dibagi dalam pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Terima kasih bagi yang telah melihat dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan tugas. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.